Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan renungan dengan panduan 4M dari GKO, yaitu menerima firman, merenungkan, melakukan, dan membagikan firman. Saya Pendeta Toto atau Dwi Wijayanto bersama istri, yaitu Ibu Ivon, dan anak saya Citra Getsemane akan bersama-sama memandu untuk renungan ini. Sebelumnya mari kita terima firman Tuhan dengan sukacita, menyiapkan hati kita dengan kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terpujilah Engkau, Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kalau hari ini firman-Mu akan ditaburkan, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bersabdalah ya Bapa, terpujilah Engkau, haleluya, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 3-4 dengan tema Allah mengalahkan Baal Peor. Nah, saudara-saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan dibacakan oleh istri saya. Demikian firman Tuhan, Ulangan 4 ayat 3 dan 4. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Lalu ada pertanyaan. Yang pertama, apakah tindakan Allah terhadap Baal Peor dan pengikutnya? Yang kedua, bagaimana dengan nasib orang-orang yang berpaut kepada Tuhan? Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa Allah kita menurut kitab Keluaran, saudara, ya, Keluaran pasal yang ke-20, di situ dijelaskan bahwa Allah kita itu Allah yang pencemburu, ya. Nah, saya akan bacakan Keluaran yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-5, ya. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Ya, jadi saudara, Allah itu memberikan suatu hukuman kepada orang-orang yang membenci Dia, yang mengikuti berhala-berhala atau punya allah-allah lain di luar daripada Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Jadi kalau ada pertanyaan apa yang dilakukan Allah kepada mereka menyembah Baal Peor, jelas di sini dikatakan Allah menghukum mereka, Allah memusnahkan mereka, ya. Allah itu membunuh mereka, ya, saudara-saudara. Di ayat yang ketiga dikatakan Tuhan Allah telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Jadi Allah sangat membenci orang-orang yang mendua hati atau mencari allah-allah lain selain Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Sedangkan orang-orang yang setia kepada Tuhan akan dipelihara, dijagai, diberkati, disayangi. Ya, menurut ayat yang keempat dikatakan, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup sampai pada hari ini. Artinya Allah tetap memelihara, artinya Allah tetap menyayangi, menyintai, mencukupi, memagari dengan kemuliaan, kasih dan kuasa-Nya, dan memberikan keberhasilan. Jadi saudara, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Namun soal berhala atau Baal, saudara, bisa saja itu bukan hanya pada Baal Peor. Saat ini Baal Peor kita mungkin di zaman sekarang adalah handphone, ya, di mana manusia itu sangat terikat sama handphone, seperti nyawanya sendiri, saudara. Ya, setiap hari sibuk. Saya pernah tanya, ya saudara, dari beberapa orang, kamu sehari berapa lama main handphone? Ada yang 8 jam, ada yang 19 jam. Itu rata-rata di anak remaja, saudara.
ya. Dan ada yang mengejutkan, saya 13 jam. Wih, saya ngeri sekali ya. Akhirnya kita share bahwa itu supaya ditinggalkan. Harus punya waktu buat Tuhan. Harus punya waktu untuk menyembah. Harus punya waktu untuk membaca firman. Harus punya waktu untuk bersaksi ya, memuliakan Tuhan, melayani Tuhan. Nah ini saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama jangan ada lagi berhala ya di dalam kehidupan kita, karena segala sesuatu yang menghalang kita berhubungan kuat dengan Tuhan itu adalah berhala. Itu harus kita tolak di dalam nama Yesus ya. Baik itu yang bersifat mistik ataupun juga yang bersifat teknologi, segala sesuatu yang mengikat lebih daripada Tuhan itu berhala. Maka Allah katakan, barang siapa mengasihi bapa, ibunya, saudara laki-laki dan perempuan ini dan itu lebih daripadaku, dia tidak layak. Allah sudah berikan ketentuan saudara. Untuk itu mari kita lihat diri kita. Sudahkah kita masuk dalam standar kelayakan Tuhan? Ya, supaya apa saudara? Kita sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan tidak ada berhala dalam kehidupan kita. Tuhan berkati. Amin. Jangan lupa saudara-saudara untuk kita lakukan dan juga kita bagikan firman ini. Tuhan berkati. Dan saat ini kita akan tutup dengan doa yang dipimpin oleh anak saya, Citra. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, kalau pada hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan mengenai supaya jangan ada Allah lain di kehidupan kami, supaya kami bisa melakukan firman itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengutamakan Tuhan dimanapun dan kapanpun kami berada. Terima kasih Tuhan, kiranya firman yang kami terima bisa juga kami bagikan dan kami lakukan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.